Halo semuanya, kami mahasiswa STI Mardika Surabaya dari kelas Manajemen Excellent kelompok 9. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Global Marketing dengan dosen pengampu Ibu Ririn Andriana. Kami akan membahas tentang Marketing Strategy for Emerging Market. Perkenalkan, nama saya Amelia Kusendra Mandani dengan NIM 21210261. Kami akan membahas tentang marketing strategy for emerging market, dimulai dengan inovasi produk dan layanan. Yang pertama ada adaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar, yaitu proses mengubah atau menyesuaikan produk agar sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen dalam suatu pasar tertentu. Hal ini melibatkan beberapa aspek, yaitu pemahaman pasar, analisis kebutuhan konsumen, modifikasi produk, pengembangan produk baru, dan pengujian dan evaluasi. Yang kedua, yaitu pengembangan produk yang terjangkau dan berkualitas, yaitu proses menciptakan produk yang tidak hanya memiliki tingkat kualitas yang tinggi, tetapi juga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Ini melibatkan beberapa langkah, yaitu efisiensi produk, penggunaan teknologi, inovasi desain, dan pemasaran yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemasaran digital dan sosial. Yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai pasar berkembang, merupakan strategi yang penting dalam era digital saat ini. Beberapa cara pemanfaatan teknologi digital yaitu pemasaran online, e-commerce, analisis data, pengalaman pelanggan digital, dan pendekatan multikanal. Yang kedua, ada strategi pemasaran melalui media sosial dan platform online, merupakan pendekatan yang memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens yang relevan. Beberapa elemen kunci dari strategi pemasaran ini, yang pertama yaitu pemahaman target audiens, pemilihan platform yang tepat, konten yang menarik, konsistensi brand, engagement aktif, pengukuran dan analisis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa Ellen. Untuk Kak Ellen, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ana atas kesempatannya. Saya Syifa Ellen Novenia, NIM 21210499. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kemitraan lokal dan aliansi strategis. Yang pertama, ada kolaborasi dengan mitra lokal untuk memperluas jaringan distribusi. Kolaborasi dengan mitra lokal untuk memperluas jaringan distribusi merupakan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan penetrasi pasar dan meningkatkan cakupan distribusi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dijelaskan terkait kolaborasi ini. Yang pertama, ada identifikasi mitra lokal yang paham pasar dan memiliki jaringan distribusi yang kuat. 2. Pemetaan pasar untuk memahami profil wilayah tersebut. Yang ketiga, memastikan mitra yang dipilih sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Keempat, memilih kemitraan yang saling menguntungkan. Kelima, implementasi sistem informasi yang terintegrasi. Keenam, melakukan promosi. Yang tujuh, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja distribusi mitra lokal. Yang kedua yaitu kemitraan strategis dengan perusahaan atau institusi lokal. Kemitraan strategis dengan perusahaan atau institusi lokal adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara dua entitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dijelaskan terkait dengan kemitraan strategis ini. Yang pertama, menjalin pemahaman bersama. Yang kedua, menetapkan tujuan bersama yang spesifik dan terukur. Ketiga, keuntungan bersama. 4. Membangun komunikasi terbuka. 5. Membahas dan menetapkan pembagian risiko. 6. Mendorong kolaborasi yang inovatif. 7. Membangun komitmen jangka panjang. Selanjutnya ada analisis risiko dan pengelolaan tantangan. Yang pertama, identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pasar berkembang. Pasar berkembang seringkali memiliki dinamika yang kompleks dan beragam risiko yang perlu diidentifikasi untuk mengelola bisnis dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam pasar berkembang. Yang pertama adalah risiko ekonomi, kedua risiko politik, ketiga risiko pasar, keempat risiko kredit, kelima risiko operasional, 6 risiko reputasi, dan 7 risiko regulasi.
Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko dan penyesuaian terhadap perubahan pasar. Strategi pengelolaan risiko dan penyesuaian terhadap perubahan pasar adalah langkah penting dalam menjaga kelangsungan dan kesuksesan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah analisis risiko mendalam, 2. Diversifikasi portofolio, 3. Manajemen likuiditas, 4. Strategi asuransi, 5. Penyesuaian operasional, 6. Komunikasi terbuka, 7. Inovasi produk dan layanan, 8. Monitoring dan evaluasi rutin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizka Nurkamila. Silakan Kak Rizka. Baik, terima kasih rekan saya Kak Ellen atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Kali ini saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang berhasil memasuki pasar berkembang gitu. Kami mengambil contoh perusahaan Gojek, perusahaan lokal asal Indonesia. Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran, ataupun layanan lainnya. Gojek berhasil memasuki pasar berkembang dengan cepat dan menjadi salah satu unicorn atau perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat pertama di negara Indonesia. Itu strategi marketing for emerging market Gojek. Strategi pemasaran yang Gojek lakukan ada beberapa. Yang pertama, fokus pada keberagaman layanan. Gojek sendiri tidak hanya menawarkan layanan ojek online biasa, akan tetapi Gojek juga merambah ke sektor lain seperti layanan pengiriman makanan yaitu GoFood, layanan pengiriman barang GoSend, terus layanan kesehatan GoMed, dan layanan pembayaran GoPay. Yang kedua, harga yang terjangkau. Gojek menawarkan harga yang kompetitif dan juga terjangkau untuk layanan Gojek sendiri, sehingga membuat konsumen itu menarik. Ya, kita sebagai konsumen jujur saja pasti memilih harga yang sesuai pada kantong kita, apalagi untuk Gojek itu tidak melihat umur gitu ya. Untuk anak sekolahan juga masih sesuai pada kantong mereka juga gitu. Terus yang ketiga, kemitraan strategis. Gojek melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan restoran, toko, atau penyedia layanan lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan kegunaan layanan mereka sendiri. Untuk yang ketiga, pemasaran berbasis lokal. Gojek mengadopsi strategi pemasaran yang berbasis lokal dengan memahami budaya, kebiasaan, dan preferensi konsumen setempat. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Gojek menggunakan teknologi secara efektif dan strategis. Mereka terutama melalui aplikasi seluler mereka menggunakan data dan analitik untuk memahami perilaku pengguna Gojek sendiri gitu, pengguna layanan mereka gitu. Terus selanjutnya promosi dan diskon. Nah, ini yang biasanya orang tuh berpikir pakai Gojek aja karena banyak diskon gitu, kan begitu? Nah, Gojek sering menawarkan promosi, diskon, ataupun program loyalitas kepada pengguna mereka untuk mendorong pengguna layanan mereka itu secara berkelanjutan dan memperluas basis pengguna begitu. Untuk yang terakhir, keterlibatan komunitas. Gojek secara aktif terlibat dalam komunitas lokal dengan berpartisipasi dalam acara-acara sosial, kegiatan amal, dan lain-lain. Kenapa sih Gojek
terlibat dalam komunitas lokal, kayak selalu santunan anak yatim mungkin, atau acara-acara sosial yang lain. Kenapa? Karena itu bisa buat membangun citra merek yang positif untuk Gojek sendiri, dan akhirnya mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat gitu. Melalui kombinasi strategi pemasaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Gojek berhasil memperluas pangsa pasar dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di pasar berkembang seperti Indonesia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritikan serta saran bisa komen di bawah ini. Saya perwakilan dari kelompok 9, Rizka Nur Kamila, izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami, video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di next video, teman-teman. Bye.